Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai matematika dengan materi rumus Pitagoras pada bangun datar segitiga. Tentunya, kalian masih asing mengenai rumus Pitagoras. Agar lebih memahami materi tersebut, perhatikanlah penjelasan video selanjutnya. Karena seperti biasa, setiap di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras ini adalah cara mengungkapkan panjang serta hubungan antara sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa rumus Pitagoras ini hanya bisa digunakan pada segitiga siku-siku. Masih ingatkah kalian bagaimana ciri dari segitiga siku-siku? Ciri dari segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya berbentuk siku-siku, yaitu sebesar 90 derajat. Rumus Pitagoras ini dapat kita gunakan untuk mencari panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku tersebut. Bisa mencari sisi miringnya, atau sisi tegaknya, maupun sisi alasnya. Pada rumus Pitagoras, setiap sisi pada segitiga siku-siku memiliki simbol yang berbeda. Terdapat 3 simbol, yaitu A, B, dan C. Simbol A menunjukkan panjang sisi tegak dari segitiga siku-siku tersebut. Sedangkan simbol B menunjukkan panjang sisi alas pada segitiga siku-siku tersebut. Dan simbol C menunjukkan panjang sisi miring dari segitiga tersebut. Simbol-simbol tersebut perlu kalian ketahui dan pahami. Kita ulangi kembali ya. Simbol A yaitu simbol untuk menunjukkan panjang sisi tegak dari siku-siku. Simbol B menunjukkan panjang sisi alas dari segitiga tersebut. Dan simbol C menunjukkan panjang sisi miring dari segitiga tersebut. Rumus Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A merupakan sisi tegak, B merupakan sisi alas, dan C merupakan sisi miring. Jika kalian ingin mencari panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku, gunakanlah rumus tersebut. Tapi, jika kalian ingin mencari panjang sisi tegak dari segitiga siku-siku, gunakanlah rumus ini, yaitu sisi tegak disimbolkan dengan huruf A. Maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Lalu Kak, bagaimana jika kita ingin mencari panjang sisi alas? Caranya mudah, yaitu gunakanlah rumus ini, di mana sisi alas disimbolkan dengan huruf B. Jadi, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Bagaimana? Rumusnya mudah bukan? Kalian hanya perlu mengetahui ketiga rumus tersebut. Kita ulangi kembali ya. Pertama, jika kalian ingin mencari panjang sisi miring, gunakanlah rumus yang ada di atas, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C merupakan simbol dari panjang sisi miring. Kedua, jika kalian ingin mencari sisi tegak, gunakanlah simbol yang kedua, yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat, di mana A merupakan simbol dari sisi tegak. Ketiga, jika kalian ingin mencari panjang sisi alas, maka gunakanlah rumus terakhir, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, di mana B kuadrat merupakan simbol dari sisi alas. Sekarang mari kita lanjut mengenai contoh soal penggunaan rumus Pitagoras. Contoh soal yang pertama.
Berapakah panjang sisi AC? Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 4 cm dan panjang BC 3 cm. Lalu ditanyakannya adalah panjang sisi AC. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kalian tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Pertama adalah panjang AB sama dengan 4 cm. Kalian masih ingat, AB merupakan sisi tegak, maka sisi tegak disimbolkan dengan huruf A. Hal yang diketahui dari soal kedua yaitu panjang BC sama dengan 3 cm. BC merupakan sisi alas dari segitiga, maka sisi alas kita simbolkan dengan B. Kedua, kalian tuliskan apa yang ditanyakan dari soal tersebut, yaitu panjang AC. Panjang AC disimbolkan dengan sisi miring, atau kita dapat tulis C. Maka cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan kembali rumus dari Pythagoras. Ingat, rumus mana yang akan kita gunakan ketika kita mencari panjang sisi miring? Ya, rumus dengan kotak berwarna pink, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang kita masukkan angka pada setiap simbolnya. Simbol A tadi telah diketahui bahwa panjang AB sama dengan 4 cm. Maka kita tulis 4 kuadrat ditambah simbol B. Simbol B itulah sisi alas, di mana panjang BC dengan panjang 3 cm. Kita tuliskan 3 kuadrat sama dengan C kuadrat. Kenapa C ditulis C kuadrat? Karena yang kita cari adalah sisi miring dengan simbol C kuadrat. Ayo kita hitung hasil dari rumus tersebut. 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Ditambah 3 kuadrat. Ingat, kuadrat artinya mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan itu sendiri. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3, hasilnya adalah 9. Sama dengan C kuadrat. C kuadratnya tetap ditulis ya. Setelah itu kita jumlahkan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Sama dengan C kuadrat. Ketika kita ingin mencari C-nya saja tanpa kuadrat, artinya kita tuliskan C sama dengan akar dari 25. Berapakah akar dari 25? Ya, caranya kalian tentukan bilangan pangkat 2 yang hasilnya adalah 25. Betul sekali, jawabannya adalah 5. Jadi, berdasarkan hasil penghitungan kita tadi, panjang sisi AC adalah 5 cm. Sekarang kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Ada sebuah segitiga ABC. Siku-siku di sudut B. Apabila panjang AB sama dengan 15 cm dan AC sama dengan 25 cm, maka berapakah panjang sisi alas segitiga tersebut? Mari kita selesaikan soal tersebut bersama-sama. Cara penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Pertama yang diketahui adalah panjang dari AB, yaitu 15 cm, di mana AB merupakan sisi tegak. Kita beri simbol A. Yang diketahui kedua adalah panjang AC, di mana panjang AC adalah 25 cm. AC merupakan sisi miring, dan kita beri simbol C. Selanjutnya kita tuliskan apa yang ditanyakan dari soal tersebut,
Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah panjang sisi alas, yaitu BC. Kita beri simbol B. Langkah selanjutnya, mari kita jawab. Untuk menjawabnya, kalian perhatikan rumus Pitagoras di atas. Ketika kalian ingin mencari panjang sisi alas dengan simbol B, maka kalian gunakan simbol yang mana? Ya, gunakan simbol yang terakhir, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Mari kita masukkan angka-angkanya pada simbol yang telah ditentukan. B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat merupakan sisi miring, di mana panjangnya adalah 25 cm kuadrat. Lalu dikurangi A kuadrat. A kuadrat merupakan sisi tegak, yang panjangnya adalah 15 cm, maka kita tuliskan 15 kuadrat. Mari kita hitung. B kuadrat sama dengan, ingat, 25 kuadrat artinya kita kalikan bilangan tersebut dengan bilangan itu sendiri. 25 dikali 25 hasilnya 625. Kita tuliskan. Dikurangi 15 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 15 kali 15. Hasilnya adalah 225. 625 dikurangi 225 hasilnya adalah 400. Selanjutnya, kita biarkan simbol B sendiri tanpa angka kuadratnya. Maka kita tuliskan B sama dengan akar dari 400. Berapa akar dari 400? Caranya yaitu tentukanlah bilangan pangkat 2 yang hasilnya adalah 400. Ayo kalian hitung bilangan berapa yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 400. Betul sekali, yaitu 20. Maka berdasarkan hasil penghitungan kita tadi, panjang sisi BC atau sisi alas segitiga tersebut adalah 20 cm. Wah, kalian hebat! Agar lebih memahami mengenai rumus Pitagoras, perhatikan contoh terakhir ini ya. Contoh soal nomor 3. Ada sebuah segitiga ABC. Siku-siku di sudut B. Apabila panjang BC sama dengan 16 cm dan panjang AC sama dengan 34 cm, maka berapakah panjang sisi tegak segitiga tersebut? Cara penyelesaiannya adalah, pertama, kalian tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui adalah panjang BC sama dengan 16 cm, di mana BC merupakan sisi alas. Kita beri simbol B. Lalu panjang AC, di mana panjangnya adalah 34 cm. Kita beri simbol C karena merupakan sisi miring. Kedua, kalian tuliskan apa yang ditanyakan dari soal tersebut, yaitu panjang BC, atau kita tuliskan sebagai sisi tegak dengan simbol A. Lalu cara menjawabnya adalah, perhatikan rumus Pitagoras tersebut. Ketika kita ingin mencari panjang sisi tegak dengan simbol A, maka mana rumus yang akan kita gunakan? Betul sekali, rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus yang kedua, di mana A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ayo kita masukkan masing-masing angka kepada simbolnya. A kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat atau simbol C ditandai dengan panjang AC yaitu 34 cm, maka kita tuliskan 34 kuadrat dikurangi B kuadrat. Simbol B yaitu sisi alas dengan panjang BC 16 cm, kita tuliskan 16 kuadrat.
Ayo kita hitung bersama-sama. A kuadrat sama dengan 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. 34 kuadrat sama dengan 1156 dikurangi 16 kuadrat, yaitu 256. Maka kita cari 1156 kurangi 256, hasilnya adalah 900. Nah, kita akan membiarkan simbol A sendiri tanpa bilangan kuadratnya. Caranya adalah A sama dengan akar dari 900. Berapakah akar dari 900? Cara mencari akar yaitu tentukanlah bilangan yang jika dipangkatkan 2 hasilnya 900. Ayo kalian hitung, bilangan berapa yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 900? Ya, benar, yaitu 30. Maka, berdasarkan hasil penghitungan kita tadi dapat diketahui bahwa panjang dari AB atau sisi tegaknya adalah 30 cm. Wah, kalian hebat, sudah menonton penjelasan materi sampai contoh soal nomor 3 ini. Sekarang kita lanjut pada tugas-tugas. Ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan. Kerjakanlah dengan melihat contoh soal sebelumnya atau bisa gunakanlah rumus Pythagoras yang sudah dijelaskan. Ingat, tugas ini kalian kerjakan dengan teliti ya. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun kepada saudara kalian. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi video pembelajaran pada hari ini. Saksikan video materi selanjutnya atau lihat kembali video materi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.